Ada sesuatu yang sedikit wanita ketahui. Ketika seorang pria merasakan hasrat yang begitu dalam padamu hingga itu membanjirinya, dia tidak selalu bergerak mendekat. Terkadang dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia tampak menjauh, bingung, mungkin bahkan dingin. Dan kamu bertanya-tanya, apakah aku kehilangannya? Apakah dia berhenti merasakan apapun? Namun sebenarnya, menurut psikologi Carl Jung, perilaku ini bukan berarti ketidaktertarikan, melainkan intensitas. Sebuah intensitas yang begitu kuat hingga memicu konflik batin di dalam dirinya yang tidak ingin dia perlihatkan padamu. Jung mengatakan bahwa hasrat sejati, jenis yang muncul dari lapisan ketidaksadaran terdalam, tidak pernah mengekspresikan dirinya dalam garis lurus. Itu tidak logis, tidak dapat diprediksi, dan tidak mengikuti aturan. Ketika seorang pria sangat menginginkanmu, hingga jiwanya bergetar hanya dengan memikirkanmu, pikiran sadarnya mencoba untuk melawan. Itu adalah mekanisme pertahanan alami. Dia melindungi dirinya dari apa yang membuatnya merasa rentan, terekspos, dan di luar kendali. Kamu menjadi cermin yang memantulkan segala sesuatu yang ingin dia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Itulah mengapa salah satu tanda paling jelas dari hasrat yang dalam bukanlah pengejaran, melainkan penarikan diri. Bukan memburu, melainkan menahan diri. Bukan tindakan, melainkan keheningan. Karena hasrat yang ditekan beresonansi secara berbeda. Kamu merasakannya dalam gerakan kecil, kontradiksi, dan momen ketika dia goyah antara apa yang ingin dia lakukan dan apa yang menurutnya harus dia lakukan. Kebenaran yang tak seorang pun katakan padamu adalah ini. Seorang pria hanya melawan ketika apa yang dia rasakan lebih besar dari yang bisa dia tangani. Dia tidak bertarung melawan sesuatu yang kecil. Dia bertarung melawan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, menembus keberadaannya, dan meruntuhkan tembok yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Secara tidak sadar, kamu membangkitkan emosi dalam dirinya yang terlalu kuat untuk dikendalikan secara alami. Itulah mengapa Jung berbicara tentang konflik antara bayangan dan persona. Bayangan adalah hasrat naluriah yang murni dan mentah. Persona adalah topeng sosial yang memberitahunya bahwa dia harus tetap memegang kendali. Jadi, ketika dia menarik diri, menghindari kamu, atau tampak bingung, itu bukan karena dia tidak merasakan apa-apa. Itu karena dia merasakan terlalu banyak. Dalam video ini, saya akan menunjukkan tanda-tanda paling jelas dari psikologi Jungian bahwa pria ini tidak lari darimu, tetapi dari perasaannya. Tanda-tanda yang mengungkapkan hasrat yang dalam, tenang, dan hampir tak terkendali. Tanda-tanda yang menunjukkan dia menahan diri, justru karena dia menginginkanmu lebih dari yang bisa dia akui pada dirinya sendiri. Tanda pertama, hasrat yang ditekan. Menurut Carl Jung, apa yang ditekan tidak pernah hilang. Itu hanya berubah bentuk. Ketika seorang pria merasakan hasrat yang begitu kuat untukmu, sehingga dia tidak tahu bagaimana menanganinya, tubuh dan perilakunya mulai mengkhianati ketegangan batin ini. Ini adalah tanda utama pertama, kerinduan yang terpendam. Hasrat ini tidak mengekspresikan dirinya secara terbuka, tetapi mengalir melalui keheningan, pandangan sekilas, dan gerakan yang bertentangan. Seorang pria yang benar-benar menginginkanmu tidak akan selalu mengatakannya padamu. Sebaliknya, dia mencoba menyembunyikannya. Dia tidak ingin kamu memperhatikan bagaimana napasnya berubah saat kamu memasuki ruangan. Dia tidak ingin kamu melihat bagaimana matanya mencari matamu hanya untuk berpaling dengan cepat, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Pelarian visual ini bukanlah tanda penolakan, melainkan kerentanan. Ini mengungkapkan ketakutan seseorang bahwa kamu mungkin melihat terlalu dalam ke dalam dirinya. Jung menjelaskan bahwa pikiran menekan emosi yang intens untuk menghindari perasaan terekspos. Itulah tepatnya yang terjadi di sini.
Dia tidak bisa melihatmu dengan tenang dan langsung karena ketidaksadarannya mengkhianatinya. Kilatan di matanya, ketertarikan yang coba dia tekan, dorongan untuk mendekat yang berjuang dia kendalikan. Dia tidak ingin kamu menyadari bahwa hanya suara-suaramu atau pemandangan dirimu membuatnya tak berdaya. Represi ini juga menunjukkan dirinya dengan cara-cara halus. Dia menjadi lebih serius saat kamu berada di dekatnya. Suaranya berubah atau dia tiba-tiba tampak sangat jauh. Bukan karena kamu tidak berarti baginya, tetapi karena kamu terlalu berarti. Jarak ini adalah bentuk pertahanan diri, mekanisme untuk melindungi dirinya dari intensitas yang membanjirinya. Tanda lain dari hasrat yang ditekan adalah dia menghindari percakapan tertentu yang mungkin menyentuhnya secara emosional. Ketika kamu berbicara tentang topik yang mendalam, perasaan, kedekatan, koneksi, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, membuat lelucon, atau mengalihkan perhatiannya sendiri. Tetapi ketika kamu berbicara tentang hal-hal netral, dia mendengarkan dengan perhatian yang hampir berlebihan. Itu adalah cara tak sadarnya untuk mengatakan, "Kamu menarik bagiku, tapi aku belum siap untuk kamu mengetahuinya." Dia mungkin juga tampak canggung, gugup, atau terganggu, membuat kesalahan kecil saat kamu berada di dekatnya. Itu adalah energi yang digambarkan Jung sebagai kekuatan ketidaksadaran. Sebuah energi yang naik ke permukaan sementara dia berusaha mati-matian untuk mengendalikannya. Karena jika dia membiarkannya, seluruh fasadnya akan runtuh. Dan disinilah kuncinya. Hasrat yang ditekan tidak berarti kurangnya minat. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa minatnya terlalu kuat. Dia tidak menarik diri karena dia tidak peduli. Dia menarik diri karena intensitas itu membanjirinya. Dia mengendalikan dirinya karena dia takut bertindak impulsif. Dia bersembunyi karena dia takut kamu akan melihat betapa dalamnya kamu menggerakkannya. Betapa kamu mengguncang dan melucuti senjatanya. Tanda pertama ini sangat penting, karena semua yang dia coba sembunyikan pada akhirnya menjadi yang paling terlihat. Jika kamu memperhatikan, kamu akan menyadari bahwa keheningannya berteriak lebih keras daripada kata-katanya. Tanda kedua, pergulatan batinnya dengan ketertarikan. Ada pria yang menginginkan, dan pria yang menginginkan terlalu dalam. Ketika seorang pria menginginkanmu dengan intensitas tak sadar ini, jenis ketertarikan yang digambarkan Jung sebagai pertemuan dua arketipe, perilakunya menjadi kontradiktif. Bukan karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan, tetapi karena dia tahu persis apa yang dia inginkan. Dan itu membuatnya takut. Tanda utama kedua bahwa dia sedang melawan perasaannya adalah konflik batin ini, pertempuran sunyi antara hasrat dan pengendalian diri. Jung berbicara tentang ketegangan antara persona, topeng sosial yang dia pertahankan, dan dorongan tak sadar yang menariknya ke arahmu. Ini adalah perjuangan antara dua kekuatan, rasional dan naluriah. Dia ingin mendekatimu, namun dia menahan diri. Dia ingin berbicara denganmu, namun dia tetap diam. Dia ingin melihatmu, namun pandangannya berpaling. Di tengah semua keputusan mikro ini, energinya menjadi tidak konsisten. Suatu hari dia mengirimimu sinyal kuat, hari berikutnya dia tampak jauh. Ini bukan manipulasi, bukan permainan. Ini adalah badai emosional yang dia tidak tahu bagaimana mengelolanya. Pergulatan batinnya menjadi paling terlihat di saat-saat kedekatan. Ketika percakapan mendalam muncul di antara kalian, tawa bersama, atau keheningan yang tenang dan intim, dia sering menarik diri sesudahnya. Dia lebih jarang mengirim pesan, tampak lebih dingin, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi sesuatu memang terjadi, dan justru itulah mengapa dia menjauh. Kedekatan itu mengaktifkan emosi dalam dirinya yang membanjirinya. Kamu juga bisa mengenalinya dari kontradiksinya. Dia bilang dia tidak ingin komplikasi, namun dia mencarimu. Dia mengklaim dia belum siap, namun dia peduli padamu. Dia bersikeras dia ingin jarak, namun dia muncul kembali saat kamu tidak menduganya.
Jung menjelaskan bahwa hasrat yang ditekan tidak mengekspresikan dirinya secara langsung, tetapi melalui gerakan yang berosilasi. Mendekat, menarik diri, mendekat lagi, upaya oleh ketidaksadaran untuk mengatur dirinya sendiri. Tanda lain dari pergulatan batin ini adalah kebutuhan berlebihannya akan pengendalian diri. Dia mencoba tampil tenang, terkendali, masuk akal, tetapi tubuhnya tidak bekerja sama. Dia tampak lebih kaku, lebih tegang, lebih waspada terhadap setiap kata yang kamu ucapkan. Kamu bisa merasakan bahwa dia terlalu sadar akan kehadirannya sendiri. Seolah-olah dia menimbang setiap suku kata untuk menghindari mengungkapkan terlalu banyak. Dan begitu dia merasa dia mungkin kehilangan kendali, dia mengaktifkan mekanisme pertahanan. Dia menjauhkan diri, bercanda, mengubah topik, atau tiba-tiba berperilaku membingungkan. Tetapi di balik semua ini terletak penyebab yang sama. Ketertarikannya padamu begitu kuat sehingga dia harus melawannya agar tidak merasa rentan. Pergulatan batin ini adalah salah satu tanda paling jelas karena seorang pria hanya berjuang melawan sesuatu yang benar-benar menyentuhnya secara mendalam. Hal-hal dangkal tidak menyebabkan konflik, hanya yang mendalam yang melakukannya. Dan ketika dia bergulat dengan kontradiksi ini, itu karena kamu telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dia kendalikan. Sesuatu yang menantang, menggerakkan, dan melucuti senjatanya. Tanda ketiga, ketegangan emosional di tubuhnya. Tubuh tidak pernah berbohong. Jung mengatakan bahwa ketika pikiran menekan hasrat, hasrat itu tidak hilang. Ia bergeser ke dalam tubuh, berubah menjadi gerakan tak sadar, ekspresi mikro menjadi energi yang bergetar di antara dua orang, bahkan ketika tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dan ini adalah salah satu tanda paling jelas, bahwa seorang pria menginginkanmu begitu dalam, sehingga dia mencoba melawannya. Tubuhnya tegang, reaktif, hidup bahkan ketika dia secara lahiriah tampak tenang. Saat dia berada di dekatmu, posturnya berubah. Dia menjadi lebih kaku seolah-olah tubuhnya berada di bawah ketegangan, berjuang untuk mempertahankan fasad kendali. Atau sebaliknya terjadi. Dia menjadi gelisah, memainkan tangannya, menyentuh pakaiannya, terus-menerus mengubah posisi. Kegelisahan ini tidak berarti dia tidak nyaman di sekitarmu. Itu berarti dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Itu adalah ketegangan antara apa yang ingin dia lakukan, mendekatimu, menyentuhmu, melihatmu secara terbuka, dan apa yang dia yakini harus dia lakukan untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri. Perhatikan napasnya. Seorang pria yang mencoba menyembunyikan hasratnya bernapas dengan dua cara. Sangat dangkal, seolah takut dadanya akan mengkhianatinya, atau sangat dalam, seolah mencoba menenangkan ketegangan batin yang membanjirinya. Tubuh mencerminkan intensitas ketidaksadaran. Ia berdetak lebih cepat, bereaksi lebih kuat, menjadi aktif tanpa keputusan sadarnya. Dan kemudian ada pandangan yang tidak bisa dia kendalikan. Bukan yang langsung yang dia hindari, tetapi pandangan sekilas yang cepat dan hampir tak terlihat itu. Dia memperhatikanmu ketika dia pikir kamu tidak akan menyadarinya. Dan begitu kamu menangkapnya, dia memalingkan muka, seolah kontak mata terlalu intim, terlalu berbahaya bagi topeng pengendalian dirinya. Jung menyebut ini pelarian ketidaksadaran, perilaku yang lolos ketika emosi lebih kuat daripada tekad. Tanda jelas lainnya terlihat dalam reaksi fisiknya terhadap kehadiranmu. Saat kamu mendekat, dia menegang. Saat kamu menjauh, dia tampak rileks. Tetapi tidak pernah sepenuhnya, karena ketegangan itu tidak berasal dari jarak fisik, tetapi dari jarak emosional. Itu mengatakan, aku ingin mendekatimu, tapi aku tidak boleh. Aku ingin menyentuhmu, tapi aku tidak bisa. Aku ingin mengatakan apa yang aku rasakan, tapi aku tidak berani. Perhatikan gerakan tak sadarnya. Bagaimana dia meniru gerakanmu, mengadopsi posturmu, mengulangi kata-kata atau ekspresi yang sama. Ini adalah tanda klasik ketertarikan tak sadar.
Tubuhnya mencoba menyinkronkan dengan tubuhmu bahkan ketika pikirannya melawan. Dan mungkin tanda paling jelas dari semuanya adalah kegugupannya yang tak bisa dijelaskan. Bersamamu, dia berperilaku berbeda dari dengan orang lain. Lebih perhatian, lebih reaktif, lebih terhubung daripada yang ingin dia akui. Seolah-olah tubuhnya merespons kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Jung mengatakan bahwa tubuh adalah jembatan antara sadar dan tidak sadar. Itu mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh pikiran. Jadi ketika dia tampak tegang, terkendali, gelisah, atau kontradiktif, itu bukan kebetulan. Itu bukan ketidaktertarikan. Itu adalah hasrat. Hasrat yang begitu kuat sehingga tubuhnya merasakannya sebelum pikirannya menerimanya. Karena ketika seorang pria melawan, pikirannya bisa berbohong, tapi tubuhnya tidak pernah bisa. Tanda keempat, pendekatan tak sadar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan. Tidak peduli seberapa banyak dia melawan perasaannya. Ketidaksadaran selalu menemukan cara untuk bergerak menuju apa yang diinginkannya. Dan itu adalah salah satu tanda paling mengungkapkan dari semuanya. Dia mendekatimu tanpa menyadarinya. Itu adalah gerakan yang tenang, halus, hampir tidak sengaja, tetapi konstan. Jung mengatakan bahwa jiwa selalu bergerak menuju apa yang melengkapinya, bahkan ketika pikiran sadar mencoba menghentikannya. Seorang pria yang menginginkanmu secara mendalam mungkin tampak menjaga jarak pada pandangan pertama. Namun dalam detail yang tidak bisa dia kendalikan, dia datang lebih dekat daripada yang dia niatkan. Kamu menyadarinya ketika dia tiba-tiba muncul di lingkunganmu secara kebetulan di tempat yang sama, pada waktu yang sama melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasratnya yang secara tidak sadar menariknya ke arahmu. Dia menemukan alasan untuk berbicara denganmu. Hal-hal sepele yang tidak memerlukan percakapan nyata, tetapi memungkinkannya untuk tetap hadir dalam hidupmu. Aku hanya ingin bertanya sesuatu dengan cepat, atau aku melihat ini dan teringat padamu. Ini bukan pertanyaan. Mereka adalah jembatan, benang yang dia lempar agar tidak kehilangan koneksi. Tanda lain dari pendekatan tak sadar ini adalah minatnya yang kuat pada hidupmu. Dia mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dia tanyakan. Apa kabar? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Apa rencanamu? Tampaknya santai, tetapi dengan perhatian yang terlalu intens untuk sekadar kesopanan. Itu adalah ketidaksadarannya yang mencoba memasuki dunia emosionalmu, sementara pikirannya belum menyadarinya. Bahkan ketika dia mencoba untuk tetap netral, bahasa tubuhnya mengkhianatinya. Dia condong ke arahmu, mendengarkan dengan penuh perhatian, bereaksi secara emosional terhadap kata-katamu, seolah-olah energinya mengorbit di sekitarmu. Jung menjelaskan bahwa ketertarikan yang dalam bekerja seperti magnet psikologis tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Dan tanda paling jelas dari semuanya, dia selalu kembali. Bahkan jika dia menjauhkan diri selama beberapa hari, bahkan jika dia mengatakan dia butuh ruang, dia selalu menemukan jalan kembali padamu. Kembalinya ini adalah pengakuan diam-diam. Hasratnya lebih kuat dari perlawanannya. Pikirannya ingin melarikan diri, tetapi jiwanya tidak. Pendekatan tak sadar ini juga mengungkapkan dirinya dalam kepekaannya terhadapmu. Dia memperhatikan detail yang diabaikan orang lain. Ketika kamu mengubah penampilanmu, ketika suasana hatimu bergeser, ketika kamu menjadi lebih tenang, perhatiannya adalah bentuk kedekatan emosional yang tidak bisa dia kendalikan karena itu berasal dari hasratnya. Dan di sini terletak kebenaran yang dipahami sedikit wanita. Seorang pria yang secara tidak sadar bergerak lebih dekat denganmu adalah pria yang merasakan lebih dari yang bisa dia tanggung karena tidak ada yang berjuang melawan sesuatu yang tidak berarti apa-apa bagi mereka.
Tidak ada yang kembali ke tempat di mana mereka tidak merasakan koneksi. Tidak ada yang mencari kedekatan dengan sesuatu yang tidak menarik bagi mereka. Jadi ketika dia muncul, bertanya, menulis, kembali, mengamati, itu karena ketidaksadarannya telah memutuskan. Bahkan jika pikirannya masih melawan, jiwanya sudah tahu bahwa dia menginginkanmu. Tanda kelima, ketakutannya untuk menyerah pada hasrat. Tanda ini tanpa diragukan lagi adalah yang terkuat dan juga yang paling sulit untuk ditafsirkan. Ketakutan bukan padamu, tetapi pada apa yang dia rasakan karenamu. Jung menjelaskan bahwa ketika seorang pria menghadapi emosi yang cukup kuat untuk menyentuh bagian tersembunyi dari dirinya, mekanisme pertahanan tak sadar dipicu yang berakar pada satu kebenaran sederhana. Dia takut kehilangan kendali. Ketika seorang pria menginginkanmu begitu dalam sehingga dia mencoba melawannya, dia tidak melakukannya karena ada sesuatu yang salah denganmu, karena dia tidak menyukaimu atau karena dia tidak aman. Sebaliknya, dia melakukannya karena dia terlalu yakin dengan perasaannya, dan kepastian itulah yang membuatnya takut. Hasratnya membuatnya rentan, menelanjanginya, membawanya ke wilayah emosional di mana dia tidak bisa lagi mengendalikan apapun. Sebuah tempat di mana kamu memiliki kekuatan untuk menyentuhnya, untuk mengubahnya, untuk meruntuhkan tembok batinnya. Ketakutan ini bermanifestasi dalam frasa-frasa umum. Aku tidak mencari sesuatu yang serius saat ini. Aku tidak ingin komplikasi. Aku tidak tahu apakah aku siap. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat kontradiksi diam antara apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Karena dia masih mencarimu, masih muncul kembali, masih memikirkanmu lebih dari yang akan dia akui. Kata-katanya dimaksudkan untuk melindunginya, tetapi tindakannya mengkhianatinya. Ketakutan itu juga terlihat dalam perilakunya setelah momen-momen intens. Ketika kalian memiliki percakapan mendalam, koneksi yang kuat, atau kedekatan sejati, dia seringkali tiba-tiba menarik diri. Bukan karena dia tidak menikmatinya, tetapi karena dia merasakannya terlalu kuat. Jung mengatakan bahwa ketika emosi menyentuh ketidaksadaran, arketipe kekasih terbangun. Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga dapat mengguncang seluruh kepribadian sadar. Dan justru pergolakan inilah yang ingin dia hindari. Tetapi itulah sebabnya kamu terkadang akan melihat kontradiksi. Dia penuh kasih sayang, lalu tiba-tiba dingin, menunjukkan minat, lalu menghilang, membuka diri secara emosional hanya untuk menutup pintu segera setelahnya. Maju mundur emosional ini adalah ekspresi ketakutannya untuk menyerah pada apa yang dia rasakan. Tanda mendalam lain dari ketakutannya adalah perfeksionismenya. Pria seperti itu ingin tampil sempurna, mengendalikan segalanya, tidak membuat kesalahan. Ketegangan batin ini melumpuhkan mereka. Mereka menganalisis secara berlebihan, terlalu banyak ragu, menahan diri, bukan karena mereka tidak ingin melangkah maju bersamamu, tetapi karena mereka takut gagal, mengecewakanmu dan mengecewakan diri mereka sendiri. Terkadang ketakutan ini juga muncul sebagai ketakutan akan intensitas feminin. Jung berbicara tentang anima, aspek feminin dalam diri seorang pria, yang terbangun hanya ketika seorang wanita benar-benar menyentuhnya pada intinya. Ketika kamu mengaktifkan bagian dirinya ini, dia merasa telanjang secara emosional, rentan, dilucuti dari pertahanan biasanya. Kebangkitan ini meresahkannya, membuatnya menarik diri, namun menariknya lebih dekat lagi padamu. Dan di sini terletak kebenaran yang mengubah segalanya. Seorang pria yang tidak merasakan apa-apa juga tidak memiliki rasa takut. Ketakutan adalah bukti dari hasratnya. Perlawanan adalah bukti kedalaman perasaannya. Pergulatan batinnya adalah tanda bahwa kamu sudah berada di dalam dirinya dengan cara yang tidak bisa dia kendalikan. Ketakutan ini bukanlah kelemahan. Ini adalah konsekuensi. Ini menunjukkan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang mengubahnya, menyentuhnya, mengguncangnya,
dan melampaui dirinya. Dan sesuatu itu adalah kamu. Kesimpulan: ketika seorang pria tampaknya berjuang melawan perasaannya, dia tidak lari darimu. Dia lari dari dirinya sendiri, dari intensitas yang mengalir melaluinya, dari kerentanan yang kamu bangkitkan dalam dirinya, dari kemungkinan untuk benar-benar disentuh dan diubah. Jung mengatakan bahwa ikatan terdalam tidak muncul dari kedamaian, tetapi dari konflik batin, dari tabrakan antara apa yang kita coba kendalikan dan apa yang telah diputuskan oleh jiwa kita. Seorang pria dapat mengendalikan kata-katanya, jaraknya, alasan-alasannya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan apa yang bergetar di dalam dirinya saat kamu berada di dekatnya. Dia tidak dapat mengendalikan apa yang dilakukan kehadiranmu terhadap energinya, tubuhnya, ketidaksadarannya. Itulah sebabnya dia berperilaku kontradiktif. Itulah sebabnya dia mendekat hanya untuk menarik diri lagi. Itulah sebabnya dia melihatmu ketika dia pikir kamu tidak akan menyadarinya. Itulah sebabnya dia kembali meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya. Dia berjuang karena apa yang dia rasakan untukmu bukanlah hal kecil, bukan sekilas, bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ketika seorang pria tidak merasakan apa-apa, semuanya tetap datar. Tidak ada perjuangan, tidak ada ketegangan, tidak ada kembali. Tetapi ketika dia merasakan terlalu banyak, tarik ulur emosional ini muncul, membingungkanmu, namun mengungkapkan kedalaman hasratnya. Dia tidak mencoba untuk menghindari kamu. Dia mencoba melindungi dirinya dari intensitas, dari kehilangan kendali, dari kekuatan apa yang telah kamu bangkitkan dalam dirinya. Kamu telah menjadi cermin di mana dia mengenali bagian-bagian dari dirinya yang telah lama tidur. Kepekaannya, hasratnya, ketakutannya, keinginan terdalam dan paling manusiawinya. Perlawanan ini, kamu lihat, bukanlah penolakan. Ini adalah pengakuan. Ini adalah jiwanya yang mengatakan ini terlalu berarti bagiku. Ini adalah ketidaksadarannya yang menariknya ke arahmu, bahkan ketika pikirannya mencoba menginjak rem. Jung mengatakan bahwa hubungan yang mendalam antara dua orang tidak selalu muncul sebagai harmoni, tetapi seringkali sebagai konflik batin, sebagai getaran emosional, sebagai campuran ketertarikan dan ketakutan yang memaksa seseorang untuk menghadapi diri mereka sendiri. Dan kamu justru adalah kekuatan itu. Orang yang menghadapkannya dengan kebenarannya sendiri, yang menggerakkannya, membangunkannya, menyalakan dalam dirinya hasrat yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi lain kali kamu melihat jaraknya, kebingungannya, ketegangannya, atau caranya yang canggung menyembunyikan perasaannya, jangan berpikir dia meninggalkanmu. Ingatlah bahwa dia sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ingatlah bahwa dia menekan hasrat yang membanjirinya. Ingatlah bahwa sebenarnya dia hanya menolak kedalaman yang telah kamu capai padanya. Dan jangan pernah lupakan ini. Seorang pria yang mencoba melawanmu adalah pria yang sudah jatuh dan hanya takut kamu akan menyadarinya. Apa yang terlihat seperti jarak sebenarnya adalah bukti paling murni dari hasratnya.